Kisah yang akan kita bahas kali ini bukan sekedar cerita pengantar tidur atau dongeng kuno, bukan. Ini adalah kisah asal-usul kita semua. Bisa dibilang, ini adalah bab pertama dari buku sejarah umat manusia. Ya, kita akan menyelami kisah Adam, manusia pertama. Oke, kita mulai ya. Coba deh, kita putar waktu mundur. Jauh sekali. Bahkan sebelum ada yang namanya awal. Coba bayangkan sejenak sebuah masa di mana, ya belum ada apa-apa. Dunia waktu itu, bayangin aja kayak kanvas yang masih putih bersih. Belum ada suara tawa anak-anak, belum ada tangisan, belum ada jejak-jejak peradaban. Yang ada cuma hening. Keheningan alam yang murni, yang agung. Nggak ada jejak kaki di pantai, nggak ada gedung-gedung tinggi yang mencakar langit. Planet ini rasanya seperti menunggu kedatangan penghuninya. Belum ada sejarah untuk ditulis, belum ada kenangan, belum ada kesalahan yang dibuat, dan belum ada pencapaian yang bisa dibanggakan. Panggung dunia ini benar-benar masih kosong, menanti drama besar umat manusia untuk segera dimulai. Nah, di tengah keheningan kosmik itulah sebuah pengumuman besar dibuat. Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Apa itu khalifah? Ya, seorang penerus, seorang pemimpin, seorang penjaga untuk planet ini. Para malaikat yang selalu taat, mereka bertanya, bukan karena membangkang ya, tapi karena penasaran. Mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang nantinya bisa jadi akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Jawaban Tuhan, singkat, penuh misteri, tapi juga penuh makna. Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini sinyal kalau ada sebuah rencana agung yang jauh melampaui pemahaman siapapun saat itu. Dan kemudian Adam pun diciptakan. Menariknya, bukan dari cahaya seperti malaikat atau api, tapi dari tanah, elemen yang paling membumi. Setelah ruh ditiupkan ke dalam dirinya, Tuhan memberinya anugerah yang luar biasa, yaitu pengetahuan. Adam diajarkan nama segala sesuatu. Ini memberinya kapasitas untuk memahami dunia, sebuah kemampuan yang bahkan para malaikat pun tidak miliki. Inilah teman-teman, kehormatan pertama yang diberikan kepada umat manusia. Tapi, seiring dengan kemuliaan yang diberikan pada Adam, datang juga ujian pertama. Perintahnya sederhana banget. Sujudlah kalian kepada Adam. Bukan sujud penyembahan ya, tapi sebagai bentuk penghormatan atas makhluk baru yang dianugerahi ilmu ini. Semua malaikat patuh. Semuanya. Kecuali satu. Nah, disinilah kita lihat kontras yang begitu tajam. Dua ciptaan, dua asal yang berbeda, dan dua jalan takdir yang berlawanan. Di satu sisi ada iblis yang tercipta dari api yang membara, sifatnya penuh dengan arogansi. Di sisi lain ada Adam yang dibentuk dari tanah yang identik dengan kerendahan hati, tapi justru dimuliakan karena ilmunya. Dan inilah kata-kata yang keluar dari mulut iblis. Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Coba dengar, ini adalah deklarasi kesombongan yang murni didasarkan pada materi, pada asal-usul fisik, bukan pada kebijaksanaan, bukan pada ketaatan. Inilah momen di mana keangkuhan membutakan segalanya dan melahirkan dosa pertama dalam sejarah. Akibat kesombongannya itu, iblis pun diusir. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, dia nggak menyerah. Dia justru meminta penangguhan hukuman dan bersumpah dia akan menyesatkan umat manusia sampai akhir zaman. Sejak saat itulah panggung kehidupan kita punya dua suara yang selalu bertentangan. Suara petunjuk dari Tuhan dan suara bisikan dari setan. Oke, sekarang kita pindah setting. Kisah berlanjut di surga. Di sana, Adam tidak lagi sendirian. Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi pendampingnya. Wah, kehidupan mereka di sana benar-benar sempurna. Semua kenikmatan, semua keindahan ada di sekeliling mereka. Tapi, di tengah semua kebebasan dan kenikmatan itu, ada satu dan hanya satu aturan. Jangan dekati pohon yang itu. Satu pohon spesifik yang terlarang. Penting untuk dicatat, ini bukan untuk mengekang mereka loh, tapi ini adalah sebuah ujian. Ujian sederhana tentang ketaatan dan pengendalian diri, justru di saat kita punya segalanya. Dan disinilah iblis melihat celah, melihat kesempatannya untuk beraksi, sumpahnya untuk menyesatkan manusia akan dia mulai sekarang juga, bahkan di tempat yang paling suci sekalipun, yaitu di surga. Dengan sangat licik, iblis membisikkan tipu dayanya. Dia tahu persis kelemahan manusia, keinginan untuk hidup abadi, untuk punya kekuasaan. Jadi, dia memutarbalikkan fakta.
Dia bilang kalau pohon itu sebenarnya menyimpan rahasia keabadian, seolah-olah Tuhan menyembunyikan sesuatu yang baik dari mereka. Dan sayangnya, godaan itu berhasil. Adam dan Hawa lupa akan peringatan Tuhan, dan mereka pun memakan buah dari pohon terlarang itu. Dan seketika itu juga, kesadaran menghantam mereka. Mereka sadar kalau mereka telanjang, merasa rentan, dan yang paling penting mereka sadar telah melanggar satu-satunya perintah dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang mereka lakukan setelah itu? Apakah mereka pamit dan menyalahkan iblis? Atau mungkin mereka coba membela diri? Ternyata tidak. Mereka sama sekali nggak mencari kambing hitam. Mereka langsung mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan mereka. Doa yang mereka panjatkan ini menjadi contoh taubat pertama dalam sejarah umat manusia. Sebuah pengakuan yang tulus, penyesalan yang dalam, dan permohonan ampun yang sungguh-sungguh. Inilah momen yang mendefinisikan siapa kita sebagai manusia. Ya, kita bisa jatuh, kita bisa salah, tapi kita juga diberi kekuatan untuk bangkit dan bertaubat. Meskipun taubat mereka diterima dan mereka diampuni, setiap perbuatan tetap punya konsekuensi. Babak kehidupan di surga pun berakhir. Mereka diturunkan ke bumi. Tapi tunggu dulu, penting banget untuk kita pahami bagian ini dengan benar. Jadi begini, turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu bukan sebuah hukuman atau pengusiran yang memalukan. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari misi mereka yang sesungguhnya. Ingat kan, dari awal Tuhan memang berencana menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi bumi ini memang panggungnya. Ini adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang suci untuk membangun peradaban, untuk belajar, dan untuk beribadah di sini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kisah Adam ini bukan sekedar cerita tentang masa lalu kan? Ini adalah sebuah cermin. Cermin untuk kita semua yang hidup hari ini. Kenapa? Karena pelajaran di dalamnya itu abadi, relevan kapanpun juga. Oke, jadi apa aja pelajaran penting yang bisa kita ambil? Ada setidaknya 5. Pertama, jadi manusia itu ya tempatnya salah dan lupa. Itu wajar. Kedua, tapi kekuatan sejati kita itu bukan karena kita nggak pernah salah, tapi karena kita punya kemampuan untuk bertaubat. Ketiga, hati-hati sama kesombongan. Itu adalah awal dari kehancuran, persis seperti yang terjadi pada iblis. Keempat, kemuliaan kita sebagai manusia itu terletak pada ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, yang paling penting, ingat, hidup di dunia ini adalah ujian, bukan tujuan akhir kita. Pada intinya, kisah Adam itu ya kisah kita sendiri. Cerita ini menjelaskan dualisme dalam diri kita. Di satu sisi kita punya kecenderungan untuk berbuat salah, tapi di sisi lain kita juga punya kapasitas yang luar biasa untuk kembali dan bertaubat. Kisah ini juga memberi kita tujuan, sebuah why, kenapa kita ada di sini, ya, untuk menjadi penjaga bumi yang bertanggung jawab. Dan akhirnya, semua kembali pada kita. Setiap hari, dalam setiap keputusan kecil yang kita buat, kita sebetulnya sedang mengulang ujian yang sama. Kisah Adam ini sudah memberikan kita petanya, cetak birunya. Pertanyaan besarnya tinggal satu. Jalan mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan mengikuti bisikan-bisikan yang menjerumuskan? Atau kita akan memilih jalan pertobatan yang membawa kita kembali kepada Tuhan, seperti yang dicontohkan oleh Bapak kita semua, Adam?